Halo anak-anak ibu semua, semoga kalian sehat selalu ya. Materi pada hari ini kita akan membahas mengenai materi bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Anak-anak ibu ada yang tahu tidak ya? Apa sih itu arti kedudukan dan fungsi Pancasila? Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber hukum. Apakah anak-anak ibu tahu? Pancasila itu pertama kali dikenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Anak-anak ibu, fungsi Pancasila itu ada 7. Yang pertama sebagai jiwa bangsa, yang kedua sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang keempat sebagai perjanjian luhur, dan yang kelima sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yang keenam sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang ketujuh Pancasila sebagai moral pembinaan. Halo anak-anak ibu, materi selanjutnya Pancasila sebagai pandangan hidup. Anak-anak ibu ada yang tahu tidak? Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut apa? Ya benar, way of life. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berpedoman pada Pancasila sebagai pandangan hidup, baik sikap maupun perilaku dan perbuatan. Para pendiri negara telah sepakat loh bahwasanya dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila dijadikan dasar negara untuk mencapai tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Tersebut terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Nah, kita mulai dari sila yang pertama, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain: beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain: yang pertama, saling membantu dan menolong antara sesama manusia, misalnya membantu korban bencana alam dan juga membantu adik yang terjatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membedakan teman dalam bergaul. Dilanjutkan sila ketiga, berbunyi persatuan Indonesia, dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain: pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain: yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang kelima, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain: yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Anak-anak ibu, sekarang kita beralih ke kuis ya. Nah, pertanyaannya adalah yang mana termasuk makna Pancasila sebagai pandangan hidup? A. Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atau B. Pancasila hanya dijadikan sebagai simbol saja. Kita hitung mundur ya anak-anak ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anak-anak ibu, sekian materi SMP kelas 8 bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Semoga penjelasan dari ibu bermanfaat ya. Saya Roma Safitri. Saya Rinoli Sara. Saya Silia Ramawati. Kami dari kelas PPKN 5D dengan dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran PPKN, Ibu Dr. Hapni Laila Siregar, SAGMA. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.